Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat SBS Channel mana saja berada, kembali jumpa dengan saya Bang Sam dan sahabat saya Bang Sul. Pada video kali ini kita akan berdialog tentang konflik Palestina dan Israel. Karena sejak Ramadan kemarin sampai saat ini masalah Palestina dan Israel kembali mencuat dan menjadi perhatian dunia internasional. Baik, kita akan dialogkan ini dengan Bang Sul. Assalamualaikum Bang Sul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Makin gagah aja saya tengok sekarang. Oh, enggak biasa aja. Ini pagi ini saya sengaja pakai sal Palestina. Jadi Bang Sul begini. Sejak akhir Ramadan kemarin kan mencuat lagi kasus di Palestina. Ya. Sejak konflik di mana di akhir Ramadan di saat umat Islam melaksanakan sholat tarawih di dalam Masjid Al-Aqsa, mereka digempur oleh pasukan Zionis Israel. Ya. Lalu pertanyaan saya Bang Sul, mengapa umat Islam di seluruh dunia diminta untuk memberikan perhatian dan bantuannya kepada Palestina? Bukankah ini konflik antar negara Palestina dan Israel? Baik, sahabat semua, bahwa Islam itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi dimanapun dia berada, tidak tergantung batas, maka selagi umat Islam dimanapun dia berada, bahwa kita bersaudara, maka kita wajib tolong menolong satu dengan yang lainnya. Itu dasar pertolongan kita kepada Palestina ini. Jadi itu yang perlu dicamkan Bang Sam, bahwa umat Islam itu bersaudara. Tapi Bang Sul, ya, banyak juga kita tengok di media massa, di media sosial, umat Islam sendiri dukung Israel. Ya, ini artinya jangan menganggap kita jangan lebay, tapi terlalu mendukung Palestina. Ya, tapi mana? Tapi Bang Sul menilai. Tapi begini juga Bang Sam, bahwa tidak juga bisa digeneralisir bahwa itu umat Islam. Ini oknumnya, pribadinya, dan itu pun juga kita pertanyakan pribadinya sebagai umat Islam, bahwa jelas disebutkan di samping innamal mu'minuna ikhwah, di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa pengikut Rasulullah itu asyidda'u 'alal kufar, bertindak tegas terhadap orang kafir. Jadi jelas ini Zionis Israel ini kelompok-kelompok kafir, jelas menyerbu kaum muslimin yang ada di Palestina. Maka sebagai umat yang beragama Islam, kita wajib membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tidak bisa apapun alasannya ketika umat Islam di pertanyaan berikutnya. Di samping tadi Bang Sul sudah mengatakan bahwa umat Islam itu bersaudara dan kemudian bahwa pengikut Rasulullah itu harus asyidda walal kufar. Alasan-alasan apa lagi yang menguatkan atau yang mengharuskan umat Islam untuk membela Palestina? Banyak sekali alasan kita umat Islam membela Palestina. Pertama, Masjid Aqsa. Masjid Aqsa itu adalah masjid kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram. Kemudian keistimewaan dari Masjidil Aqsa disebutkan oleh Rasulullah, kalau kamu bersafar pergilah ke tiga masjid. Tiga masjid itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Nah, kemudian keutamaan solat disebutkan juga bahwa solat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali solat di masjid lainnya. Solat di Masjid Nabawi 1.000 kali dibanding solat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram. Kemudian kalau solat di Masjidil Aqsa itu 500 kali dibanding solat di masjid lainnya. Jadi jelas keutamaan-keutamaan yang ada di Palestina itu. Kemudian Palestina merupakan negerinya para nabi. Ya, kemudian ada lagi disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Rasul Isra Mi'rajnya itu dari Masjid Aqsa. Jadi banyak sekali Bang Sam alasan kita untuk mendukung negeri Palestina ini. Jadi ini sebuah bentuk komitmen kita sebagai umat Islam dimanapun kita berada, tidak bisa dibiarkan apapun bentuk penjajahan terhadap Palestina ini. Karena pertanyaan saya berikutnya, itu tadi kan terlalu semangat ini Bang Sul jelaskan itu Islam secara global. Bagi umat Islam Indonesia sendiri, hal apa yang mendasar kita harus memberikan dukungan untuk kemerdekaan Palestina ini? Nah, jadi kembali kepada yang tadi, kalau ada orang Indonesia yang
tidak setuju kita mendukung Palestina ini, dia harus baca sejarah bahwa Indonesia merdeka itu salah satu negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia itu adalah Palestina. Jadi bagi yang belum tahu silakan dibaca, cari referensi bahwa negara pertama yang mendukung kemerdekaan kita adalah negara Palestina salah satunya. Bahkan salah seorang pengusaha Palestina, Ali Tahir namanya itu. Nah lalu sebagai umat Islam Indonesia khususnya, apa yang harus kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di selanjutnya tadi sedikit. Jadi ada Pak Ali Tahir namanya, beliau ini memberikan sumbangan berbentuk dana kepada Indonesia untuk membantu kemerdekaan Indonesia. Jadi kita sudah terhutang budi kepada Palestina. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa Indonesia? Kita harus berjihad untuk Palestina. Berjihad itu bisa tidak harus mesti datang ke Palestina berperang, tapi kita bisa memberikan sumbangan kita dalam bentuk harta kita ataupun minimal dalam bentuk doa. Dan kita berdoa semoga Palestina segera merdeka, tidak lagi ditindas oleh negara-negara Zionis seperti saat ini. Itu yang perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia. Oke, sahabat SBS channel mana saja berada, luar biasa perbincangan saya terbuat semangat dengan Bang Sul. Banyak pencerahan-pencerahan yang kita dapatkan. Minimal kita memahami bahwa untuk membela Palestina tidak pun karena kita Muslim, tetapi sebagai umat manusia kita tentu saja harus menolak berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh siapapun terhadap siapapun. Apalagi di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa kita paham bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang perlu dijunjung oleh seluruh umat yang ada di Indonesia apapun agamanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga konflik di Palestina segera berakhir dan Palestina menjadi sebuah negara yang merdeka, yang penduduknya bebas melaksanakan aktivitasnya seperti negara-negara merdeka lainnya. Terima kasih Bang Sul. Kita tunggu kehadiran Bang Sul di studio ini untuk dialog-dialog berikutnya. Baik, sahabat SBS channel mana saja berada, sebelum saya akhiri video ini, bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang, terus bisa menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.